Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara dan saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan Sabda Tuhan harian, Embun Sabda di hari Senin tanggal 28 September 2020. Saudara-saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Terima kasih untuk subscribe-nya, terima kasih untuk like-nya, terima kasih sudah men-share permenungan-permenungan ini, dan terima kasih sudah memberikan komentarnya. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal menjadi terbesar dalam kerajaan surga dengan menjadi yang terkecil. Saudara dan saudariku, dalam Injil kita akan bertemu dengan cerita tentang bagaimana para murid yang mempersoalkan di antara mereka, berdiskusi di antara mereka tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Yesus yang kemudian mengetahui apa yang terjadi di antara mereka, kemudian memberikan satu pelajaran yang sangat berarti buat mereka. Ketika dia mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka, dan kemudian mengatakan bahwa siapa yang menerima anak kecil ini, dia menerima Yesus juga. Atau Yesus katakan, siapa yang mau menjadi terbesar dalam kerajaan surga, dia harus menjadi yang terkecil. Saudara dan saudariku seiman, apa maksud Tuhan Yesus dengan sabdanya ini? Bahwa yang terkecil adalah mereka yang terbesar dalam kerajaan surga. Ada dua poin yang mau saya angkat, yang saya harapkan bisa membantu kita untuk merefleksikan soal menjadi yang terkecil sekarang ini, dan dengan itu kita menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Poin yang pertama adalah bisa melihat sesuatu yang positif di balik satu penderita. Bisa menerima penderitaan sebagai satu bagian dalam perjalanan iman itu sendiri. Contoh konkret akan kita dengar dalam bacaan pertama tentang kisah Ayub. Ayub yang hidup saleh, Ayub yang hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan mendapat berkat dari Tuhan. Dan satu ketika dia mendapat cobaan yang begitu besar, ketika segala miliknya habis, anak-anaknya pun semuanya habis, tidak ada yang tersisa, semuanya hilang, binasa, anak-anaknya mati. Tetapi yang menjadi luar biasa dari seorang Ayub, ketika mengalami hal ini, dia menyerahkan semuanya kembali pada Tuhan. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku, dan dengan telanjang pula akan kembali padanya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Satu ungkapan iman yang luar biasa dari Ayub ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika dia mengalami semacam satu kegagalan dalam hidupnya, dia bisa melihat semuanya dari kacamata iman. Dan semuanya itu tidak membuat dia goyah, tapi membuat dia semakin menjadi besar, tentunya besar dalam kerajaan surga. Dia tahu bahwa dia akan tetap menjadi yang terkecil, karena Tuhanlah yang terbesar. Dia tahu
bahwa dalam segala situasi dia harus tetap menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Dan itulah artinya dari percaya pada Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, itu poin yang pertama. Ketika kita mau menjadi terbesar dalam kerajaan surga dengan menjadi yang terkecil, dengan selalu percaya pada Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Poin yang kedua adalah dengan bisa selalu melihat hal yang positif dari setiap perbuatan baik, tidak punya perasaan iri hati. Dalam bacaan Injil, di bagian yang kedua dari bacaan Injil, kita lihat bagaimana para murid protes karena ada orang yang berbuat baik bukan atas nama Tuhan. Dalam arti bukan termasuk kelompoknya mereka, tapi orang itu berbuat yang baik. Dan Tuhan Yesus katakan, siapa yang tidak melawan kita, dia adalah teman, dia bukan musuh. Saudara dan saudari, untuk mereka yang selalu menjadi terkecil dan menjadi besar dalam kerajaan surga, mereka bisa melihat semua perbuatan baik, entah itu datang dari agama manapun. Semuanya mengarah pada Allah Sang Pencipta. Dialah yang terbesar, dialah yang terbaik, yang menginspirasi semua orang, siapapun itu, agama apapun itu, untuk melakukan yang baik dan benar. Karena memang hanya dialah yang terbaik dan terbenar. Dialah yang baik dan benar, yang memberikan inspirasi untuk semua orang. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang untuk terus menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga dengan menjadi yang terkecil, dengan menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, dengan menjadi orang-orang yang selalu bergantung pada Tuhan, dengan menjadi orang-orang yang selalu mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan. Dalam situasi apapun, terutama dalam situasi penderitaan, kita tetap bersandar pada Tuhan, karena dialah yang mempunyai segalanya, dialah yang mempunyai kehidupan kita ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat, karunia, cinta yang sudah kami alami. Terima kasih untuk segala kebaikan. Bantulah kami terus, agar kami boleh terus mewartakan kebaikan-Mu. Agar dalam segala penderitaan yang kami alami, kami tetap selalu bersandar padamu, karena Engkaulah tujuan hidup kami. Bantulah kami terus ya Allah, tolonglah kami. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua orang yang kita kasih, kita sayangi, usaha kita untuk selalu menjadi baik, usaha kita untuk tetap setia pada Tuhan dalam segala kesulitan hidup, dalam segala penderitaan. Usaha kita ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.